adalah dengan cara menekan tombol Windows dan tombol R secara bersamaan. Cara yang kedua adalah melalui desktop. Bisa dengan double klik pada icon Microsoft Excel yang berada di desktop, atau dengan klik kanan pada icon Microsoft Excel, lalu klik Open. Cara yang ketiga adalah melalui menu Start. Bisa dengan mengklik tombol Start, kemudian klik Microsoft Excel, ataupun dengan cara mengklik Start, kemudian pilih All Program, scroll ke bawah, ditampilkan Microsoft Excel, lalu kalian bisa membukanya ya. Nah, untuk yang Command Prompt, kita bisa menekan tombol Windows dan tombol R secara bersamaan. Tombol Windows pada keyboard biasanya dengan icon seperti jendela seperti ini ya, atau persegi sebanyak 4. Kita tekan secara bersamaan. Tombol Windows dan tombol R, maka akan muncul kotak prompt seperti ini. Kita ketikkan Excel pada opennya, Excel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Devi dalam pelajaran informatika. Semoga anak-anak kelas 7A sampai kelas 7K dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal PTS yang telah kalian kerjakan minggu lalu. Langsung saja ya kita membahasnya. Untuk bagian pertama, bobot jawaban itu jika kalian menjawab dengan benar, maka akan mendapat 5 poin. Jika salah, ya 0 poin. Untuk yang pertama, soalnya adalah Ribbon Display Option adalah fitur yang disematkan pada bagian atas jendela Microsoft Excel 2019 yang biasanya terletak di pojok atas samping kanan ini ya, ditunjukkan dengan tanda panah, yang fungsinya untuk mempermudah mengatur tampilan ribbon. Yang ditanyakan adalah bukan termasuk bagian dari Ribbon Display Option. Di pelajaran sebelumnya, masih ingat kan, ada tiga bagian Ribbon Display Option. Apa saja? Masih ingat? Ribbon Display Option ada 3. Yang pertama adalah Auto Hide Ribbon, Show Tab, dan Show Tab and Command. Untuk yang pertama adalah tadi Auto Hide Ribbon. Auto Hide Ribbon. Auto itu kan auto ya, automatically, otomatis. Hide itu sembunyi.
Hide and seek, sembunyi dan cari. Hide itu untuk menyembunyikan. Auto hide ribbon. Untuk menyembunyikan, maka tampilannya akan seperti ini ya. Ribbonnya akan disembunyikan. Tampilannya hanya berisi sel-sel di dalam Microsoft Excel. Untuk bagian kedua adalah show tab. Jadi yang ditampilkan adalah tab-tabnya, tab file, tab home, insert, pack layout, formula, dan selanjutnya. Yang ketiga adalah show tab and comment. Jadi ini secara lengkap ya, ditampilkan semua show tab and comment. Tabnya ditampilkan, komennya juga ditampilkan perintahnya. Jadi balik lagi ke soal. Bukan termasuk bagian dari ribbon display option. Apa tadi? Auto hide ribbon termasuk, auto open ribbon nggak ada ya. Show tab and comment ini untuk menunjukkan tampilan secara keseluruhan. Show tab ini untuk menunjukkan tab saja. Jadi jawabannya adalah yang auto open ribbon. Untuk soal berikutnya, dari gambar berikut, pernyataan yang benar adalah, kita ingat lagi pelajaran tentang kolom dan baris pada Microsoft Excel. Kolom itu ditunjukkan dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai kolom X, F, D. Kolom itu berarti yang horizontal atau mendatar, menyamping. Ingat ya, kolom itu mendatar atau horizontal. Untuk baris itu kebalikan dari kolom, menurun atau vertikal. Dari baris pertama sampai baris ini ya, kolom itu kan yang A, B, C, D mendatar, sedangkan baris yang menurun ini 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya sampai baris terakhir itu kolom itu tadi mendatar ya, dan baris itu menurun 1, 2, 3 sampai baris 1.048.576. Ini dinamakan dengan baris yang mendatar atau menurun. Baris ya yang menurun, dan yang mendatar adalah disebut dengan kolom. Nah, tadi kan yang mendatar ini disebut dengan kolom, dan yang menurun ke bawah disebut dengan baris. Pertemuan antara kolom dan baris dinamakan dengan sel. Seperti contoh B3 berarti pertemuan dari B3 pertemuan dari
kolom B ini ya, B3 ini ditunjukkan di aktif selnya, kolom B dengan baris ketiga. Dinamakan sel B3. Untuk contoh selanjutnya, C5. Tadi yang mendatar adalah kolom dan yang ke bawah baris. Jadi pertemuan kolom C dengan baris kelima disebut sel C5. Di sini letaknya, C5. Jadi, untuk menjawab soal, dari gambar berikut pernyataan yang benar adalah panah merah. Panah merah menunjukkan kolom. Betul atau salah? Panah merah menunjukkan kolom. Ini menunjukkan kolom, menunjukkan baris ya, yang panah merah. Panah biru menunjukkan baris. Panah biru yang mendatar atau horizontal. Panah biru harusnya menunjukkan kolom. Salah juga. Jumlah yang ditunjukkan oleh kolom biru adalah sebanyak. Betul atau salah? Kolom jumlahnya 1 juta sekian. Salah ya, yang betul adalah jumlah yang ditunjukkan oleh baris ini. Jadi jawaban yang betul adalah panah biru menunjukkan kolom pada aplikasi Microsoft Excel. Panah biru yang menunjukkan arah mendatar atau horizontal. Jawabannya yang ini. Untuk soal berikutnya, bagian Microsoft Office yang ditujukan seperti panah. Ini panah. Latihan. Di tengah-tengah ya, letaknya. Disebut dengan judul ya. Judul itu dalam bahasa Inggris apa? Judul buku. Titik-titik book. Title. Ya, title. Kalau quick access bar itu yang letaknya di pojok kiri atas. Ribbon display option tadi yang sudah dibahas ada 3 bagian. Jawabannya adalah titerbal atau judul. Untuk soal berikutnya, untuk membuka aplikasi Microsoft Excel pada komputer dapat menggunakan command prompt atau biasa disebut CMD. Caranya adalah menekan 2 tombol pada keyboard secara bersamaan. Tombol yang dimaksud masih ingat apa? Yang dimaksud adalah tombol Windows dan huruf R secara bersamaan. Maka akan membuka box command prompt. Untuk Windows E ini, jika ditekan, akan menunjukkan Explorer ya. Jika yang ditekan Windows E, jadi jawabannya adalah Windows dengan huruf R. Soal berikutnya, bagian Microsoft Office yang ditunjukkan seperti panah di bawah ini disebut dengan apa ini? Yang untuk membuka secara cepat, bagian kiri atas. Membuka secara cepat. Cepat itu dalam bahasa Inggris adalah quick atau slow? Ya, quick. Quick access toolbar. Untuk title bar kan tadi judul yang di tengah sini title bar. Ribbon display option adalah tadi yang ada 3 untuk menyembunyikan atau menampilkan ribbon. Untuk bagian berikutnya, bobot jawaban adalah 3 poin jika benar.
Yang pertama, sistem operasi dan aplikasi dari suatu komputer disebut dengan sistem operasi dan aplikasi itu disebut dengan software. Software itu biasa disebut dengan perangkat lunak. Jawabannya adalah ini. Software. Untuk soal berikutnya, perintah untuk memberi warna pada shape kedua bujur sangkal atau persegi di bawah ini adalah untuk shape outline ini untuk mengatur tepi shape. Ya. Untuk shape effect untuk mengatur efek. Untuk home color kurang tepat karena home sendiri kan ada tab-tabnya. Di tab format dulu, format baru shape fill. Nah, colornya itu atau warna itu diatur di shape fill. Kalau yang ini kurang tepat karena tidak ada ya. Kalau ada home, diklik dulu di format baru pengaturan colornya di shape fill. Untuk soal berikutnya, komputer adalah perangkat elektronik atau perangkat teknologi informasi yang memiliki beberapa komponen yang bekerja sama membentuk satu sistem. Sehingga sebuah sistem komputer dapat menjalankan beberapa program. Berikut yang bukan merupakan komponen dari komputer. Yang bukan merupakan. Ada 3 ya dari sistem komputer itu, masih ingat? Perangkat lunak, perangkat keras, dan penggunanya. Software itu perangkat lunak, hardware perangkat keras, brandware, pengguna. Jadi yang bukan merupakan komponen dari komputer adalah beware. Soal berikutnya. Tombol pada keyboard yang berfungsi untuk menghapus satu karakter di sebelah kiri kursor adalah backspace. Delete itu memang untuk menghapus, tetapi bukan untuk menghapus satu karakter ya. Delete itu untuk menghapus yang sudah diblok, yang sudah diselect dulu baru di delete. Kalau tombol keyboard pada keyboard, jawabannya adalah backspace ya. Soal berikutnya, untuk mengatur rata kanan teks menggunakan kontrol. Kanan itu dalam bahasa Inggris adalah right. Jadi jawabannya adalah Ctrl R. Jika yang diminta di soal adalah untuk mengatur rata kiri teks menggunakan titik-titik, jawabannya adalah kiri itu dalam bahasa Inggris adalah left. L-E-F-T, left. Jika yang ditanyakan kiri, mengatur rata kiri teks, jawabannya adalah Ctrl plus huruf L. Karena yang di soal yang ditanyakan adalah mengatur rata kanan, jawabannya adalah Ctrl R, kanan, right. Soal berikutnya, di bawah ini yang bukan termasuk aplikasi-aplikasi pada sistem komputer. Start Office termasuk aplikasi? Ya. MySQL, ya, termasuk aplikasi untuk mengolah database. Microsoft Excel termasuk aplikasi? Iya, termasuk aplikasi untuk mengolah data dan angka. Windows termasuk aplikasi atau bukan? Windows itu bukan termasuk aplikasi, tetapi disebut dengan sistem operasi, atau bahasa Inggrisnya operating system. Jadi dibedakan ya antara aplikasi dan sistem operasi. Aplikasi dan sistem operasi itu bagian dari software. Jadi software itu terdiri dari 2, yakni aplikasi dan sistem operasi. Sistem operasi pada komputer itu biasanya Windows, bisa juga Linux, atau zaman dulu itu DOS. Nah,
Jika di HP, sistem operasi itu seperti Android, atau kalau di iPhone itu iOS, iPhone Operating System. Nah, sedangkan aplikasinya itu seperti WhatsApp, YouTube, atau Excel, itu dinamakan aplikasi. Jadi untuk membuka aplikasi sendiri itu membutuhkan sistem operasi. Tetapi berbeda ya, aplikasi dengan sistem operasi itu. Untuk membuka aplikasi diperlukan sistem operasi, tetapi sistem operasi tidak harus membutuhkan aplikasi. Jawabannya adalah bukan termasuk aplikasi ini, karena Windows adalah dinamakan sistem operasi. Soal berikutnya, database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau software, program, atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Berikut yang bukan merupakan aplikasi pengolah database. Database itu adalah data yang biasanya disimpan di misalkan kalian membuka Firefox, membuka internet, itu ada datanya. Data yang tidak terlihat itu dinamakan dengan database. Nah, yang ditanyakan adalah bukan merupakan aplikasi pengolah database. Kita buka lagi macam-macam aplikasi pengolah database. Aplikasi yang digunakan Microsoft Office Access, MySQL, dan Oracle. Yang ditanyakan yang bukan ya. Tadi Office Access termasuk MySQL, termasuk Oracle, termasuk. Yang bukan berarti Microsoft Excel. Microsoft Excel itu aplikasi untuk mengolah data yang berupa angka ya, bukan database, tetapi datanya berupa angka. Untuk soal berikutnya, untuk memberikan efek lengkungan seperti pada gambar adalah dengan cara mengatur variasi gradasi. Gradasi warna itu berarti dari dari merah tua ke merah muda, sehingga memberikan efek lengkungan. Jika diperhatikan baik-baik, ini warna merah tua, warna merah muda. Nah, yang ditanyakan adalah pengaturan format shape pada gradient stop ya. Karena yang ditanyakan adalah gradiasi. Kalau gradient fill ini untuk memberikan warna. Pattern fill, pattern itu pola. Untuk memberikan pola. Polanya bisa kotak-kotak, bulat-bulat. No fill itu tidak ada isiannya. Jadi adalah jawabannya gradient stop. Untuk memberi efek lengkungan. Berikut yang bukan merupakan pengolah angka dan data adalah Microsoft Excel termasuk pengolah angka dan data? Iya. Lotus pengolah angka dan data? Iya. Cascade? Iya. Photoshop pengolah angka dan data? Bukan ya. Photoshop itu pengolah grafis atau gambar. Soal berikutnya. Untuk menghilangkan garis tengah atau garis bantu yang membagi slide pada aplikasi PowerPoint menjadi 4 bagian sama besar, seperti ditunjukkan pada gambar. Untuk menghilangkan, untuk menampilkan kan dicentang guides-nya. Untuk menghilangkan garis tengah, maka jawabannya adalah view guides tidak dicentang. Soal berikutnya. Berikut yang bukan merupakan pengolah grafis. Photoshop, pengolah grafis, iya. Corel Draw, iya. Adobe Illustrator atau biasa disebut AI, iya, untuk mengolah gambar. Adobe Acrobat Reader, bukan ya. Adobe
Acrobat Reader adalah aplikasi untuk mengolah dokumen seperti PDF bentuknya. Jadi untuk mengolah dokumen berupa PDF, bukan untuk mengolah grafis atau gambar. Soal berikutnya. Edit point pada aplikasi PowerPoint berfungsi untuk memunculkan titik-titik hitam pada shape. Untuk menghilangkan ini, perintahnya adalah no outline. Menggabungkan dua shape ini, perintahnya adalah dengan cara group, memformat shape. Juga bukan. Jadi jawabannya adalah menunjukkan titik-titik hitam pada shape. Perintah pada aplikasi PowerPoint untuk membuat shape yang berwarna biru, ini biru, seperti ini adalah insert, memasukkan shape bentuknya. Block arrow itu shape yang bentuknya panah-panah, banyak jenisnya. Nah, yang seperti ini dinamakan dengan pentagon. Berikutnya, secara garis besar, perangkat keras atau hardware pada komputer dapat dibedakan menjadi 3 ya. Hardware atau perangkat keras, bagian input atau masukan, bagian proses data atau pemrosesan, dan bagian output atau keluaran. Perangkat keras berikut yang tidak termasuk ke dalam bagian nomor 1 adalah bagian input ya, masukan. Keyboard termasuk masukan? Iya, untuk memasukkan huruf. Webcam termasuk bagian input? Iya, untuk memasukkan video atau gambar secara real time. Mikrofon bagian input? Iya, untuk memasukkan suara. Dan yang terakhir, speaker termasuk bagian input? Bukan ya, speaker itu bagian dari output atau keluaran. Fungsinya adalah untuk keluaran suara yang tadinya kecil menjadi keras dengan perangkat speaker. Jadi speaker itu bukan termasuk bagian nomor 1, tetapi masuk bagian ke 3, bagian output atau keluaran. Soal berikutnya. Pada sistem komputer dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu hardware, kedua software, dan ketiga brandware. Perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunanya. Berikut yang bukan merupakan bagian nomor 3. Nomor 3 itu brandware atau pengguna. Yang mana kira-kira? Operator, ia termasuk brandware. Programmer termasuk brandware. Sistem analis termasuk brandware. Aplikasi termasuknya ke software ya. Aplikasi termasuk bagian yang nomor 2, software. Ditanyakan kan yang bukan merupakan bagian nomor 3. Berikut yang bukan merupakan fungsi tombol pada keyboard komputer. Kita review lagi. Keyboard. Materi sebelumnya. Keyboard adalah perangkat input yang terdiri atas perangkat tombol yang berfungsi sebagai pemberi input bagi komputer. Yang pertama, ini tombol ketik. Ketik itu typewriter. Yang kedua ini tombol function atau tombol fungsi dari F1, F2 sampai F12. Tombol navigasi atau tombol arah ini. Panah ke atas, ke bawah, ke samping, kanan, kiri. Navigasi atau arah. Tombol numpad yang keempat ini. Numpad, numerik atau angka. Yang kelima, tombol ekstra. Ekstra biasanya terdiri dari fitur print screen untuk screen capture, scroll lock, dan pause break. Tombol ekstra itu. Kita balik lagi ke soal. Berikut yang bukan merupakan
Fungsi tombol pada keyboard komputer adalah tadi apa? Numerik termasuk. Numerik itu number, angka termasuk. Ekstra itu ya termasuk navigation, arah, termasuk. Jumbo tadi ada? Nggak ada ya. Yang bukan merupakan tombol keyboard adalah jumbo key. Soal berikutnya. Fungsi keyboard pada komputer adalah untuk memberikan input. Tombol print screen capture, scroll lock, pause atau break yang terdapat pada keyboard termasuk ke dalam tombol. Apa tadi? Masih ingat? Termasuk apa? Extra key. Function itu kan dari F1 sampai F12 itu biasanya untuk mengatur BIOS ya. BIOS pada komputer ya. Numerik itu numerik angka, navigation arah. Mouse adalah perangkat yang berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar. Berikut yang bukan termasuk jenis mouse berdasarkan portnya. Jenis-jenis mouse masih ingat? Nah, seperti ini. Ini zaman dulu banget ya. Mouse serial yang sekarang banyak digunakan, mouse USB, atau yang ini tanpa kabel. Wire itu kabel, les itu tanpa kabel. Jadi jawabannya adalah yang bukan termasuk. Mouse serial termasuk, mouse USB, wireless, mousepad ya. Soal berikutnya. Perangkat proses pada hardware berfungsi untuk memproses masukan menjadi keluaran. Di bawah ini yang bukan termasuk perangkat proses adalah apa? CPU termasuk proses? Iya. Hard disk? Iya. Motherboard? Iya termasuk perangkat proses. Monitor termasuk perangkat proses atau bukan? Bukan ya, monitor itu termasuk perangkat keluaran. Soal berikutnya. Monitor pada sistem komputer adalah perangkat keluaran yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi. Berikut yang bukan merupakan jenis monitor. Jika lupa, kita ingat lagi jenis-jenis monitor. Apa? Yang pertama CRT. Yang kedua flat panel. Yang ketiga LCD, liquid crystal display. Yang bukan termasuk CRT, iya. Termasuk flat panel, iya. LCD, iya. Yang bukan termasuk ART. Soal berikutnya, memori adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum dan sesudah diproses oleh prosesor. Berikut ini yang bukan merupakan jenis-jenis memori. Masih ingat apa saja? Memori itu ada dua, memori sementara dan memori tetap. Dibuka lagi jika lupa materinya. Nah, RAM untuk menyimpan data sementara dibagi menjadi dua, static RAM dan dynamic RAM. Yang kedua adalah ROM, read only memory, menyimpan data dan perintah secara tetap. Jadi yang bukan merupakan jenis memori dalam sistem komputer. ROM ya termasuk SRAM, static RAM, DRAM, dynamic RAM ya termasuk. Yang bukan adalah XRAM. Soal berikutnya, CPU, Control Processing Unit, adalah alat pemroses yang mengendalikan proses pengolahan data pada sistem komputer. Berikut ini yang bukan merupakan bagian dari CPU. Apa? Lupa. Kita ingat lagi ya. CPU. CPU, pengertiannya adalah alat pemroses yang merupakan unit proses utama dan terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data ya. Mulai dari membaca data dari peralatan input, mengolah, atau memproses sampai pada mengeluarkan informasi output ke peralatan output. Terdiri dari 3 fungsi utama.
ALU, Arithmetic Logical Unit, fungsinya untuk melakukan semua proses yang membutuhkan perhitungan matematika dan perbandingan secara logika. Yang kedua adalah HU, Control Unit, berfungsi untuk melakukan pengendalian semua peralatan lainnya. Dan yang ketiga, Register, berfungsi menyimpan data sementara yang akan diproses di ALU tadi. Jadi jawabannya adalah ALU termasuk CPU, iya. CU, register, yang bukan termasuk adalah memori. Soal berikutnya. Perangkat komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar dalam bentuk piksel adalah, jawabannya apa? Layar. Proyektor itu memang untuk mengubah sinyal, tetapi fungsinya untuk memperbesar ya, menjadi besar. Soal berikutnya, input device, proses device, output device merupakan bagian dari input itu kan perangkat masukan, proses device itu proses perangkat yang digunakan untuk memproses, dan output device adalah perangkat untuk keluaran. Jawabannya adalah input device, proses device, output device itu kan perangkat yang bisa dilihat oleh mata, atau perangkat keras. Perangkat keras adalah hardware. Soal yang terakhir. Untuk menyisipkan teks yang berupa kata-kata atau kalimat pada slide aplikasi PowerPoint seperti ditunjukkan pada gambar adalah perintah masukkan teks dan textbook ya, untuk memasukkan kata seperti ini. Untuk insert comment itu kurang tepat. Comment itu hanya untuk tambahan. Insert text slide number. Ini untuk memasukkan nomor slide. Insert media itu untuk memasukkan media yang biasanya berupa video ataupun suara. Nah, demikian ya pembahasan dari soal-soal PTS. Untuk kurang lebihnya, Ibu Devi mohon maaf. Kalian jangan terpaku dengan besarnya nilai. Nilai itu penting, tetapi yang lebih penting itu adalah kejujuran dan kemandirian kalian dalam mengerjakan soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.